Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mengadakan rapat yaitu tentang harga perhitungan harga jual makanan fungsional. Sebelum menuju ke rapat, kita buka terlebih dahulu acara pada hari ini. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan acara, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Mars, yang ketiga doa, yang ketiga sambutan pimpinan, yang keempat laporan kelompok 4, dan yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam kesimpulan dan penutup, yang terakhir intisari materi prawilan. Sebelumnya tadi saya lupa, yang pertama Bapak Mulyana dan kedua kelompok kami jumlah beserta kedatangannya. Baik, langsung saja ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Mars. Dan untuk berdiri di bawah berdiri. Terima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami yang sangat sadari bahwa kasih sayang sungguh berpihak luas kepada karena itu hanya Engkaulah tempat kami memiliki dan bersyukur. Ya Allah, dengan kasih sayangnya pula pada hari ini seluruh kelas dokter kita telah melaksanakan kegiatan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan para guru kami, orang tua kami, dan anak-anak kami. Lipat gandakanlah pahala mereka. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, tanamkan dan korbankan semangat kepahlawanan pada seluruh bangsa Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, bersama dalam berbuat teman, dalam membangun bangsa dan negara kami. Untuk menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang mempunyai tinggi perjuangan dan kebersamaan, lalu membangun negara dan bangsa kami yang kuat dan sejahtera di bawah lindungan dan bimbingan. Ya Allah, berikanlah bangsa kami dari bencana dan malapetaka, agar kami dapat meneruskan pembangunan bangsa kami jadi mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, serta sejahtera lahir dan batin, selalu berada dalam naungan ridho dan ampun. Ya Allah, semoga ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, muliakanlah ya Allah kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Nurul Hanafi SD selaku pembimbing maupun pribadi kepada Bapak Yahya Hanafi SD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bunda. Rapat siang hari ini nanti dipimpin oleh kelompok 4, yaitu mengenai perhitungan makanan fungsional. Ya, mari kita berikan makanan modifikasi dalam perhitungan makanan fungsional. Tolong nanti disampaikan produknya, yang pertama adalah produknya, ya, produk kalian untuk bisa dipaparkan perhitungannya, hasilnya, serta yang lain-lain supaya nanti bisa ada masalah-masalah dari kelompok yang lain. Kalau bisa produksinya kalian bisa menyelesaikan masalah, ya. Selanjutnya untuk periode yang berikutnya nanti kelompok 5, yaitu sesi terakhir minggu depan, ya, yaitu mengenai pemasaran produk serta analisis dan mengenai konsinyasi. Itu tolong untuk dipaparkan bagaimana pemasaran kalian waktu di Basar, ya. Tolong disampaikan. Dan akhir dari proses sidang yang kelima nanti juga dievaluasi. Tolong evaluasinya nanti harus mengumpulkan semua buku catatan kalian. Catatannya apa, yaitu tiap kelompok kalian harus punya, ya. Kelompok 1, 2, sampai 5 catatannya semua dirangkum, kemudian pertanyaan dan jawaban harus ditulis di buku masing-masing dan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan nanti kita bahas yang lainnya karena kalian harus menghadapi ujian sekolah, ya, gitu. Ada 2 pilihan kalian di sekolah, nanti saya sampaikan, ya. Saya hanya menyambut
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini sebenarnya sedikit saja. Terima kasih untuk teman-teman semua yang membuka acara ini. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Muhammad Ibrahim. Saya di sini sebagai ketua panitia pada pertemuan ini. Dan samping ini saya ada Eka Fernanda Triaputra sebagai narasumber. Kemudian ada saya masih Bismillahirrahmanirrahim sebagai sekretaris. Dan samping lagi ada Yudha Nurullah sebagai saudara. Dan di sana ada Ali Jadian sebagai kameramen. Oh iya. Dan di sini ada Elisa sebagai MC pada kegiatan ini. Mungkin dulu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Jubek untuk menyampaikan sambutan. Selanjutnya masuk ke acara ini, yaitu adalah penyampaian intisari materi pramuka dari Bapak kami yaitu mengenai perhitungan harga jual tanah profesional. Dan kepada teman-teman kelompok, Oke, pada kegiatan ini kita akan membahas tentang perhitungan harga jual makanan fungsional. Perhitungan harga jual makanan fungsional memiliki definisi tinggi dari makanan fungsional. Menurut Badan POM adalah pangan yang secara alami maupun telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologi tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Untuk perhitungan biaya produksi makanan fungsional pada dasarnya sama dengan cara perhitungan biaya produksi lainnya. Dimana biaya yang harus dihitung adalah biaya investasi, biaya tetap seperti listrik, air, penyusutan alat atau gedung dan lain-lain, serta biaya tidak tetap yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Bahan baku dapat terdiri dari bahan baku utama dan bahan baku tambahan, serta bahan kemasan. Kegiatan yang mencakup pengolahan bahan makanan fungsional serta melakukan perhitungan harga jual adalah termasuk dalam kegiatan seorang wirausaha. Dalam alam berwirausaha ini ditemukan suatu perusahaan wirausaha atau bisnis plan. Perencanaan wirausaha berisi tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu usaha. Perencanaan usaha merupakan alat yang paling ampuh untuk menentukan prioritas, mengukur kemampuan, mengukur keberhasilan dan kegagalan usaha. Perencanaan pendirian usaha akan memberikan uraian tentang langkah-langkah apa saja yang harus diambil agar sesuai dengan sasaran, baik berupa target, petunjuk pelaksanaan, jadwal waktu, strategi, taktik, program biaya, dan kebijaksanaan. Beberapa hal yang harus dipersiapkan saat mendirikan usaha yang mencakup seperti akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan jenis usaha. Dalam pemilihan jenis usaha yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan satu usaha itu di kemudian hari. Yang kedua, nama dan lokasi perusahaan. Sebelum memulai usaha, tentu harus memberikan nama untuk usaha yang akan dikembangkan. Jika ingin berusaha yang berbadan hukum, bisa dalam bentuk CV, firma, operasi atau PT. Lokasi usaha sebaiknya ditentukan di daerah yang dekat dengan sumber bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah para pengelola, dan tidak terlalu jauh juga dari jangkauan pasar yang akan digunakan. Untuk yang ketiga, perizinan usaha. Perizinan usaha adalah hal yang wajib dimiliki oleh seorang wirausaha. Jika kita akan melakukan wirausaha, izin usaha yang disiapkan antara lain NPWP atau nomor pokok wajib pajak
kementerian bola atau lembaga. Dan izin dari MD Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Oke, lanjut ya. Untuk yang keempat, sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia adalah termasuk bagian hal penting yang harus sangat diperhatikan. Karena salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah ketepatan SDM sendiri. Oke, untuk yang kelima, aspek keuangan. Perhitungan biaya produksi meliputi biaya investasi, biaya tetap, dan biaya tidak tetap. Yang pertama, investasi alat dan mesin. Investasi alat dan mesin yaitu pembelian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi. Alat dan mesin produksi yang harus dibeli sesuai dengan kapasitas produksi. Dan hal teknis lainnya seperti ketersediaan daya listrik dan lainnya. Dan di sini ada tabel nomornya, kalian bisa membaca sendiri dia kan Oke. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang sudah bersiap. Oke, selanjutnya itu biaya tidak tetap atau variabel. Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi. Jadi sifatnya tidak bisa tetap, bisa berubah sesuai jumlah produksinya. Biaya tidak tetap ini biasanya meliputi biaya bahan baku, bahan pembantu, dan bahan kemasan. Di sini sudah ada contohnya. Iya kan? Selanjutnya itu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya tetap setiap bulannya, berapapun jumlah produksinya. Biaya tetap meliputi biaya tenaga kerja, listrik atau air, gas, penyusutan alat, dan lainnya. Selanjutnya yaitu total biaya. Total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. Pada proses produksi yogurt, total biaya yang dibutuhkan adalah total biaya sama dengan biaya variabel plus biaya tetap. Dan selanjutnya yaitu harga pokok produksi atau biasanya disingkat HPP. Harga pokok produksi atau HPP adalah harga pokok dari suatu produk di mana jika dijual dengan harga tersebut maka produsen tidak untung dan juga tidak rugi. HPP ditentukan untuk bisa menentukan harga jual di mana harga jual adalah HPP ditambah margin keuntungan yang akan diambil. Di sini sudah ada rumusnya yaitu HPP sama dengan total biaya per jumlah unit yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu harga jual. Harga jual adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Harga jual bisa ditentukan dengan mempertimbangkan HPP dan juga produk pesaing. Harga jual ini meliputi harga dari pabrik dan harga konsumen. Harga dari pabrik tentu lebih murah karena saluran distribusi atau agen, toko, konter, dan lain-lain tetap juga harus mendapatkan keuntungan. Yang selanjutnya yaitu penerimaan gagal. Penerimaan gagal adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya. Selanjutnya pendapatan bersih atau juga disebut dengan laba. Pendapatan bersih adalah
Witness mode. Baik, lanjut. Berhubungan dengan materi yang disampaikan dari kelompok laki-laki, yaitu harga jual makanan fungsional. Di sini ada contoh laporan keuangan dari kelompok kami, yaitu yang menjual nama produk es kuwet. Nah, di sini tadi kan ada salah satu investasi alat dan mesin. Kami di sini menggunakan pisau, telenan, parutan, rokan dewa, teko, dan lain sebagainya. Dan ke bawah, Mbak. Di sini ada biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap itu kayak bahan-bahan. Di sini ada timun, bahan melon, sirup, selasi, gula pasir, es batu, air, jeruk nipis, dan lain-lain. Nah, di sini biayanya ada per ribunya, terus di situ ada biaya tetap. Biaya tetap itu kayak tenaga kerja, gas, listrik, dan biaya lainnya. Nah, ini dijumlahkan. Nah, jumlah biaya tetapnya dijumlah, terus jumlah produk yang dihasilkan. Kita harus menentukan, kita harus menargetkan yang dihasilkan itu berapa. Di sini kami 15, kita menjual 15 porsi dengan modal segini, kita menjual 15 porsi, dan total biaya produksi kami itu 68.100, dan dari kami ya segini 4.540. Terus harga jual per produk kami itu 5.000. Jadi penerimaan kontrak kami 75.000 dengan total biaya produksi tadi 68.100. Nah, jadi untuk kita itu 6.900, banyak sekali bukan? Dan selanjutnya ke bawah. Ya, ini mengulang tadi, ringkasan dari di atas tadi. Es kuwet modal kita 68.100, lakunya 15, lalu 75.000. Di atas semua 75.000 dan itu 6.900. Nah, jadi di sini contoh ini untungnya jangan ditiru, tapi kesimpulannya itu jadi untuk menentukan harga jual itu kita itu harus memperhatikan dulu biaya produksinya, karena supaya kita untung, karena jualan itu pasti nyari untung seperti itu. Baik, langsung lanjut. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan satu pertanyaan kepada kelompok 4, yaitu pertanyaannya, dari pengertian yang kalian jabarkan tadi, apakah makanan fungsional termasuk ke dalam obat? Karena tertulis bermanfaat bagi kesehatan. Itu yang bisa saya tanyakan. Mohon jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang. Urut aja ya dari sini ya. Ya, silakan Mbak Rizka. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miska Yoga Nanda Putri, perwakilan dari kelompok 3, ingin menanyakan kepada kelompok 4, mengapa sumber daya harus diidentifikasi? Terima kasih. Selanjutnya, ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menanyakan kepada kelompok yang maju, kelompok 4.
satu hal yang harus dipersiapkan saat mendirikan usaha, salah satunya adalah perizinan usaha. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk membuat atau mengurus perizinan usaha tersebut? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dari terlebih dahulu, silakan dari Dari saya di sini perwakilan dari kelompok 5 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Sebutkan kriteria makanan fungsional yang baik. Terima kasih. ya, ada ini bertanya lagi. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4, bagaimana pemasaran yang baik untuk makanan fungsional? Terima kasih. Baik. Kelompok berapa tadi? Berarti kelompok 2 ya? Iya. Sepertinya semua kelompok telah memberikan pertanyaan, maka seterusnya Pak Rene akan diskusi dahulu. Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 dari pengertian yang kalian jabarkan tadi, apakah makanan fungsional termasuk ke dalam obat karena tertulis berbagai bermanfaat bagi kesehatan. Jawabannya yaitu dari konsep tertentunya makanan fungsional tidak sama dengan obat atau suplemen karena memang memiliki beberapa perbedaan, yaitu 1. Obat terdapat dosis pangan fungsional tidak. 2. Obat bersifat mengurangi penyakit, sedangkan makanan fungsional mencegah. Dan ini pertanyaan jawab dulu. Kalau bisa diterima. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3 dari Agis. Mengapa sumber daya harus diidentifikasikan? Jawabannya yaitu sumber daya harus diidentifikasikan karena untuk melakukan proses produksi kita membutuhkan sumber daya yang baik dengan terlebih dahulu merinci apa saja yang dibutuhkan oleh produsen agar menghasilkan produk secara efisien dan berkualitas. Apa bisa diterima? Ya, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yaitu dari ini. Sebutkan kriteria makanan fungsional yang baik. Kriteria makanan fungsional yang baik adalah sebagai berikut. 1. Sensori atau warna dan penampilannya yang menarik dan cita rasanya yang enak. 2. Nutrisional atau bergizi tinggi. 3. Psikologial atau memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Sekian jawaban saya. Malah saya terima. Terima kasih. Kalau pertanyaan dari Vero dari kelompok 2. Bagaimana pemasaran yang baik untuk makanan fungsional? Pemasaran yang baik untuk makanan fungsional harus didukung oleh strategi pemasaran yang efektif. Dengan strategi tersebut, proses marketing dapat dipertahankan. Bahkan cara baru dalam memasarkan produk bisa ditemukan dan membuat pelanggan semakin loyal. Apa bisa diterima? Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan bacakan akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 yaitu dari Mas Ade. Kemudian pertanyaannya adalah salah satu hal yang harus dipersiapkan saat mendirikan usaha adalah perizinan usaha. Bagaimana langkah-langkah untuk membuat atau mengurus perizinan usaha tersebut? Nah, di sini saya akan menjawab sesuai dengan PPT yang telah kami buat. Poin nomor 3, maaf tulisannya terlalu kecil. Di sini perizinan adalah hal yang wajib dimiliki. Bisa disimak di kertas yang kami berikan. Jika kita akan melakukan pengusahaan, izin yang harus saya disiapkan antara lain NPWP dari kantor pajak. Otomatis kalian harus mengurus di kantor pajak. Caranya seperti itu, kalian harus mengurus di kantor pajak. Selanjutnya akta notaris dari kantor notaris, jadi kalian harus mengurus di kantor notaris. Selanjutnya ada SIUP atau SIUP dari dinas, jadi kalian harus mengurusnya di dinas perindustrian atau kota atau kabupaten, dan izin dari badan pengawas obat dan makanan. Serta kalian juga harus mendaftarkan merek pada Departemen Kehakiman. Nah, di sini saya kasih contoh cara mendapatkan izin dari salah satunya dari SIUP. Nah, yang pertama pasti kalian harus datang ke kantor dinas setempat ya. Selanjutnya kalian ambil formulir pendaftaran, kalian mengisi dengan lengkap, lalu kalian membayar biaya pembuatan SIUP dan nanti tunggu aja SIUP-nya akan keluar seperti itu. Apakah teman-teman bisa mengerti? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya adalah kesimpulan dari rapat hari ini. Baik, untuk kesimpulannya, karena tadi kami membahas harga jual, menentukan harga jual makanan fungsional, tadi sudah saya sampaikan. Untuk menentukan harga jual tadi ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, terutama dari biaya tetap, biaya tidak tetap, dan investasi alat dan mesin yang harus diperhatikan supaya kalian itu menentukan harga jual yang tepat dan kalian mendapatkan untung pastinya tidak rugi. Nah, itu sekian kesimpulan dari kelompok kami. Selanjutnya saya